Bang, Waalaikumsalam. Oke, ini mau tanya, kebetulan tadi di grup kelas ada yang nanya tetangga, dia punya tetangga perempuan katanya. Kalau dengar azan, ini kan Ramadan nih, Ramadan kan ya, Ramadan kan dimana jin jahat atau setan lah gitu, itu kan dibelenggu ya Kang ya, juga neraka kan ditutup gitu. Nah, ini teman nanya di grup ini, kan ini Ramadan, tapi itu saya punya tetangga perempuan katanya. Kalau dengar azan itu kepanasan, itu sebenarnya kesurupan atau psikologinya itu kan? Seolah-olah kesurupan dan gangguan psikologi ini dua hal ya. Jadi saya dijebak dengan dua pertanyaan yang sifatnya apa ya, dikultumis. Kesurupan apa gangguan psikologis? Ya kan gitu. Ramadan tuh, yang dimana kita tahu bulan Ramadan itu kan eh, jin jahat atau syaiton lah dibelenggu gitu, juga neraka ditutup kan, segala kebaikan ada di bulan Ramadan. Nah, dia cerita dia ada tetangga perempuan di apa namanya, kayak orang kesurupan gitu Kang, kadang teriak, kadang kepanasan kalau dengar azan, juga setelah teriak itu kayak lupa ingatan. Itu sebenarnya kesurupan atau psikologinya gitu? Jadi di dalam pertanyaan sampean itu kan sepintas pertanyaan sampean itu murni pertanyaan ya, tapi di balik pertanyaan itu sampean sudah menetapkan sesuatu. Apa yang Anda tetapkan? Bahwa kesurupan, ya kan? Seolah kesurupan dengan gangguan psikologis, luapan emosional ataupun histeria ini seolah-olah dua hal yang berbeda, padahal satu. Jadi saya luruskan dulu, ketika orang menyebut kesurupan itu menurut saya adalah luapan emosional, atau terserah nyebutnya histeria atau bereaksi. Jadi ya sama-sama aja. Namun di balik pertanyaan kamu kan seolah-olah dua hal, ini A apa B gitu. Iya. Padahal ini sama-sama A, bedanya A besar sama A kecil kan gitu. Paham? Yap. Jadi Kalau anda mau nanya, bener nanya, itu apa? Nah, itu pertanyaan mutlak. Kan ada orang terdengar adzan kok ngamuk-ngamuk. Itu apa? Itu lebih keren ketimbang itu kesurupan apa gangguan psikologis. Jadi pertanyaan sampean itu ngejebak saya, seolah-olah kayak mau debat gitu. enggak kan? Soalnya itu ada kawan nanya gitu. Nah, kan saya lurusin ya, kamu nggak boleh, jangan ngeyel lagi kalau mau nanya. Orang nanya itu didengarkan, jawab, kecuali sampean terang-terangan debat, biar saya bantah nanti, tidak apa-apa. Nah, saya lurusin pertanyaan kamu, apa kesurupan, apa gangguan psikologis? Yang menurut masyarakat kesurupan itu gangguan psikologis satu, jadi bukan dua hal. Pertanyaan kamu akan lebih tepat untuk saya jawab ketika kok ada orang dengar adzan kok ngamuk-ngamuk. Nah, itu lebih mudah untuk dijelaskan. Paham? Karena itu kesurupan apa gangguan psikologis? Kesurupan dan gangguan psikologis itu satu. Beda istilah. Kelompok ini menyebutnya kesurupan, kata ilmuwan yang akademisinya resmi itu gangguan psikologis. Ya sama-sama aja. Oh, jadi untuk penyembuhannya itu baiknya gimana Kang? Nah, itu nanti yang kedua. Kita jelasin dulu apa. Kecuali sampainya ngerti gangguan psikologis ini. Kalau sudah ngerti ya, langsung kita kepada poin kedua. Bagaimana cara menyembuhkannya? Kan gitu. Jadi orang lain, orang kampung menyebutnya kesurupan. Hipnoterapis menyebutnya abreaksi, psikolog menyebutnya histeria. Jadi tergantung keilmuannya masing-masing. Tapi apapun perbedaannya, sebenarnya itu aja persoalannya. Nah, jadi yang kita tolak ini adalah bahwa itu adalah dimasuki jin. Tapi kita punya kesepakatan, baik dari terapis ya, yang dasar keilmuannya hipnosis atau dasar keilmuannya psikologis. Itu kita sepakat, saya sepakat dengan dua kesimpulan dari dua keilmuan ini, bahwa yang dua keilmuan hipnosis dan psikologis punya kesimpulan yang sama, itu bukan jin. Saya yang pernah menggeluti dunia seperti itu, yang akademisnya Pondok Pesantren Rombeng, saya punya kesimpulan yang sama, itu bukan jin. Gitu. Nah, apa kalau ada orang ngedengar azan atau baca Quran kepanasan? Ya karena mindsetnya sudah terdoktrin, sudah tersugesti. Kan ada azan, ada hadis keterangan mendengar azan setan lari terbirit-birit. Dari situlah, itu loh. Ya di dalilnya setan lari terbirit-birit. Kok setan setelah masuk nggak lari terbirit-birit, malah ngoceh-ngoceh, teriak-teriak? Kan lucu aja pemahaman mistis dukun mustadin. Jadi itu gangguan psikologis ya. Nah, kalau sudah paham bahwa ini adalah gangguan psikologis, ya tinggal dibawa ke psikolog. Pengobatannya bagaimana? Ya datang kalau pengen pengobatan yang sesuai dengan disiplin keilmuan yang pas, ya datang ke psikolog. Itu karena beda-beda orang, beda-beda karakter. Kalau orangnya kental halu, kental mistis, orang lagi ngamuk nih dengerin adzan,
wah panas. Ya tergantung karakter. Ada orang itu percaya ke kiai. Ya kalau percaya ke kiai, didatengin kiai bisa sembuh. Tapi bersifat sementara. Jadi tidak mengobati sebenarnya itu. Karena dia tetap halu. Dia ketika didatangin kiai, misal ada orang percayanya ke dukun. Maka ketika dukun datang, dia di situ seolah-olah adu energi aja, lalu tiba-tiba keluar atau sembuh lah kata orang awam. Nah itu sebenarnya penanganan sementara, tidak menyembuhkan, karena yang rusak itu adalah di mindsetnya. Maka untuk penyembuhannya bagaimana, bawa ke psikolog. Nah itu saja. Jangan dibawa ke perukiah, keluar duit sembuh enggak. Kalau penolongan sementara, iya mau ke perukiah, mau ke dukun, mau ke ahli hikmat, kala itu mah bisa beres. Tapi penyakitnya masih ada nanti, tetap mindsetnya tetap rusak, gitu. Oke, makasih Kang. Nah, oke ya, udah puas jawabannya? Puas belum? Pengen nanya lagi sih. Oh boleh, enggak di satu masalah udah puas belum? Udah. Oh kalau belum puas, sampean buka celana, buka baju, masuk kamar, temuin istri, insya Allah puas. Oke, pertanyaan kedua. Ini Kang, kayaknya nggak jauh beda sih Kang dengan tadi, masih ada ininya sama Boleh. ya. Boleh. Jadi sama halnya dengan ini ya Kang ya, apa namanya, ODGJ gitu Kang ya. Di ODGJ udah, saya nggak mau ya karena saya bukan dokter, saya bukan psikiater. Kalau untuk menjelaskan ODGJ, yang mampu saya jawab di sini adalah orang kesurupan itu bukan dimasuki jin. Nah, saya siap berdebat 3 hari 3 malam soal itu. Itu kapasitas saya kan di situ pakemnya. Kalau saya disuruh menjelaskan kondisi ODGJ, saya nggak mampu. Itu melanggar kode etik. Itu biaran urusan psikiater dan dokter. Itu urusan dokter. Saya nggak boleh menjelaskan itu, melanggar kode etik ya. Yang mampu saya perdebatkan adalah orang kesurupan itu dimasuki jin apa bukan? Saya katakan bukan. Nah, kalau temanya itu 3 hari 3 malam dengan siapapun saya siap berdebat. Bukan Kiai Maduddin nih tangan 3 hari 3 malamnya tapi dobol. Dengan siapapun saya. Karena ini tentang keilmuan. Tuh. Oke. Makasih ya. Makasih banyak Kang. Siap. Sama. Oke, izin turun ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahwa saya sekeras apapun ketika itu bukan wilayah saya tidak mau berbicara. Kata ODGJ itu sebuah istilah yang baku. Hanya orang tertentu itu yang boleh memvonis ini ODGJ atau apa. Maka saya tidak berani berdebat, berdiskusi. Jangankan berdebat, mendiskusikan saja, menjelaskan saja saya nggak berani. Tapi kalau konteksnya, apakah orang kesurupan itu dimasuki jin? Saya katakan tidak dan bukan. Nah, untuk itu saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Dan bukan kayak Kiai Maduddin dengan siapapun kalau saya. Jadi saya harus lawan diskusi saya misalnya, harus si enggak. Harus komunitas perukiah enggak. Siapapun. Gitu ya. Sama ketika saya nolak PIK, maka saya siap berdebat dengan siapapun. Kemarin ada pendukung PIK datang ke rumah ini. Loh, ayo kapan tentukan kiainya siapa yang mendukung PIK? Ya kita debat ilmiah aja. Kenapa? Yang mendukung PIK itu dilatar belakangi alasan. Mempunyai alasan. Yang menolak PIK mempunyai alasan. Nah alasannya itulah yang diperdebatkan. Bukan manusianya. Bukan saya sebagai manusia dan pembela sebagai manusia. Bukan itu. Yang kita godok, yang kita perdebatkan adalah alasan. Alasan yang mendukung PIK dengan alasan yang menolak PIK lebih kuat mana? Lebih tepat mana dengan wakil, dengan realitanya gitu loh. Itu yang harus digodok. Bukan berarti kebencian ataupun musuh-musuhan. Gak perlu, gak ada. Gitu ya. Jadi sekali lagi, ini bukan tentang pribadi, tapi ini tentang argumentasi. Karena semua tahu punya alasan sama. Yang menganggap kesurupan dimasuki jin punya dalil. Saya yang menolak punya dalil. Nah, wakilnya realitanya mana? Cocokkan aja. Nah, alasan argumen dia dengan argumen saya ditimbang dengan realita, lebih cocok mana? Gitu aja wis. Kan sesederhana itu. Kecuali kita ini memperdebatkan tahlilan. Nah, apakah bacaan orang hidup itu sampai atau tidak? Kata kiai-kiai mayoritas di Indonesia
saya nggak nyebut NU ya, kayak kata mayoritas ulama di Indonesia sampai, kata pihak lain kelompok Salafi Wahabi tidak sampai. Nah, dua pemahaman ini sama-sama tidak bisa dibuktikan. Contoh, misalnya saya kan menganggap, meyakini pahala itu sampai. Nah, saya hanya selesai sampai dalil, sampai hujah. Saya nggak bisa membuktikan secara faktual, secara konkret. Saya nggak bisa membuktikan. Begitupun yang menolak, sama-sama nggak bisa ngebuktiin bahwa nggak nyampe, sama-sama nggak bisa buktiin. Maka selesai dengan hujahnya masing-masing. Nah, disinilah konteksnya perbedaan harus saling menghargai. Itulah ya. Sebut saja misalnya Wahabi. Nah, Wahabi itu sebenarnya ketika dia memutuskan mengambil paham bahwa tidak sampai, ya wis selesai, mereka pakai dalil itu. Nggak usah nyala-nyalain orang yang tahlilan. Oh, nggak bisa dibuktikan. Mana orang Salafi mau mati duluan? Kita mati duluan, tak mau. Baik Maesa dan Wahabi sama-sama tidak bisa membuktikan. Gitu loh. Berbeda dengan orang kesurupan, barangnya ada kok. Perkaranya indrawi kok, bisa dibuktikan. Begitupun dengan pik. Nah, ini pik nih. Argumen kiai yang membela pik manyenyok kan punya argumen tuh. Nah, cocok tidak dengan realitanya. Kemudian kita yang menolak pik nih. Ketika nolak kan punya alasannya ini. Nah, itu alasan itu mengada-ada apa tidak? Cocok tidak dengan realita. Itu loh. Ketika misalnya kita katakan karena ada kejahatan terhadap negara. Faktanya ada tidak kejahatan melawan negara? Pik ada di Muncung, Nguruk Kali, Nguruk Bengkok. Dan kitanya bisa membuktikan. Gitu loh. Nah, yang kita tentang itu bukan manusia, si kiai pembela piknya bukan, tapi argumennya, agar argumen ini tidak mensesatkan umat, tidak mensesatkan banyak orang. Jadi yang kita lawan itu elat argumennya itu. Agar argumen ini tidak merugikan rakyat. Itu ya. Nah, silakan kalau mau diskusi secara ilmiah baik, nggak usah gontok-gontokan, tapi gontok-gontokan juga siap kita. Ya lawan saya begitu-begitu semua. Nggak ada yang berani menghadapi saya. Siapa? Jayadi, saya tantang Jayadi ke sini. Kiaimu siapa? Jayadi. Mail. Siapa kiaimu di Serang, di Banten ini siapa? Nggak ada yang berani ngoceh-ngoceh MUN lah. Saya baru kalau saya kalah argumen dengan kiai pendukung PIK, saya akan jadi pembela PIK. Taruhannya ndak main-main. Kalau saya kalah argumen dengan kiai pendukung PIK, saya akan jadi pembela PIK. Ada kiainya? Nggak ada. Karena yang ngebela PIK itu, yang dikatakan kiai, itu cuma orang pelongo, manusia-manusia amplop. Siapa? Saya tantang Said Akil dan seluruh pembelanya. Bahkan saya siap berdebat di kantor PBNU. Saya siap datangin PBNU. Kalau PBNU tidak terima kiainya, saya kritik habis-habisan. Saya siap datang ke PBNU. Peduli apa Maesa? Kalau ngegas ya ngegas. Saya nantang debat tentang Ihya Ulmawat itu di PBNU lokasinya. Kalau PBNU tidak terima, ayo saya datangin. Sendiri Maesa, sendiri saya. Ngapain takut-takut? Ngopi dulu lah. Kalau orang yang tadi begitu mah ya nyebut babi apa dan lain sebagainya. Ya kita bukan babi kok. Ya sudahlah, abaikanlah itu. Kita maklumi itu orang yang merasa terdesak gitu, tapi tidak mampu ngadepin Maesa, jadi pakai akun sengaja di setting. Dia lagi meluap karena poinnya di sini. Mereka panik lah. Kita nggak usah nyebutin ras di sini ya. Dari intonasi, dari gaya bicara, paham ya? Itu adalah luapan kekesalan, ketidakberdayaannya menghadapin Maesa. Karena saat yang lain sudah mereka mampu bayar, Maesa tidak bisa dibayar. Itu luapan kekesalan. Karena saat yang lain sudah bisa dibungkam dengan duit, Maesa tidak bisa. Pusing, Maesa diancam dibunuh, makin liar. Jadi itu luapan keputusasaan.
Gimana ini cara ngadepin Maesa? Diancam sudah, makin liar. Ditawarin duit, gak mau juga. Piye tuh ngadepin Maesa? Jadi mereka itu lagi meluapkan kekesalan itu. Meluapkan kekesalan saat mereka putus asa dalam menghadapi Maesa, pusing satu Maesa. Yang lain, oknum kiai bisa dibayar. Bisa dibayarkan itu berapa kiai yang udah nongol itu bembel api. Kecil. Ini kelasnya Maesa, hidup susah, belangsak, miskin aja tidak bisa dibayar ini. Pusinglah mereka. Jadi ngeluapin kekesalan. Si Gus Coy ini. Udah si pengecut blokir. Sorry ya, karena lo pakai foto Gus Dur. Jadi tolonglah lawan saya tuh yang sama-sama gentle lah. Tongolin wajahmu lah. Ya, bruter jadiin konten hiburan aja. Silakan. Silakan saudara. Oke, admin turunin. Nah, saya lebih tegas sama yang begitu daripada orang kalau mau ngocehin, biarin aja ngoceh ke kita. Jadi gini nih, jangan diturunin kalau ada orang yang caci maki begitu. Karena itu justru poin buat kita ya. Mereka putus asa menghadapi saya. Putus asa. Diancam sudah, gak ngaruh. Izin naik aja, basa-basi saya turunin. Kalau pengen ngetes saya itu gampang. Silahkan sawer sebesar-besarnya naik, basa-basi saya turunin. Bahkan kalau nyawernya gede saya blokir. Saya nggak peduli mau orang nyawer mau kagak. Justru saya melarang, paling enak sama saweran. Ya, nah naik nggak usah banyak babibu. Naik basa-basi saya turunin. Sini nanya orang mana namanya Nyok Sehat. Nggak perlu ditanyain sehat orang mana, nggak perlu ditanyain. Untuk poin naik tuh naik. Babibu. Nyempitin layar.